dia. Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, ikon apa perlu dipertanyakan, Mak? Apa sekadar mencancang lawak tengah halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datua. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa boleh? Masalah gender. Gender kok halo kok? Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruh kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Mak Datuk Parpatiah untuk ditaruhkan kepada sekalian nenek mama di tanah Minangkabau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah. Macam kau, Mak Datuk. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Tarado kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasusnya mangko kami kapakadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Ko iyo salah ke ditimbang utang ke bayar, indak bisa di pengadilan sumbar ko saja kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah. Coba ketengahkan nak kami dengar. Mak Datua. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyao di negara ko. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah Jumudok Kanduang, kan lain orang pedusi. Mau kasih ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajah. Manyo keadilan di tanah beradat ko, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mama kapakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mama jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran dan kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tuh kebenaran. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki nama nuntut persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang pedusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh menaruko, menungkuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka sui, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kelapa. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat.
ingin nak jadi datua. Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cadek pandai, Mak. Tapi nak pernah diberi kesempatan jadi nina mama. Aku itu banyak pihak. Mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datua, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemenakan. Jabatan dubalang pacik lah. Itu pun jadi imam, kati bila maulana. Kami mengamek-ngamek saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Bato. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Nah, dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sawah pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bahkan mungkin. Nan senjang sajo kita palurih, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo. Oh, itu nan kalau mak dek kurang tu nak lama dek kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan nan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tidak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kanduang kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari nemudo-mudo. Baik itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak. Tapi juga tukang memasakkan setiap persoalan dalam masyarakat kaum Jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mengkasih Madatua. Bulir katakan begitu. Apa mana kekurangan kami nan di malah tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau pian apa baco. Ambo serius Madatua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Yo, itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalah itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batandian. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di pikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan bermain, bukan pertimbangan rasa dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau besilek. Yo, itu realita. Nah, tapi mesti dicatat. Kalau kejuaraan olahraga dan kemanakan baca tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, ada perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberi di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden? Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Aryo, Presiden Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, adalah negarawan yang sukses. Yo, cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi sadonya, Roma. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih menyuarakan emansipasi, demokrasi, HAM segala macam itu. Bahwa dari ampe presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka si Mak Datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarjinalkan, gitu. Tidak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong jangan contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki di padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya.
Kalau suami membajak, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biai menyisik rantiang. Om mengaka barang, tante duduk di laci. Ya? Keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakuk surang-surang. Nan barik porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, kullukum ra'in. Dan seterusnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tambuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada seorang pun rasul perempuan. Nah, karena adat merujuk kepada syarak, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak. Astagfirullah, mengucaplah kemana kan? Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sebab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa, ini duri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami, isu kok tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih kadang? Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah letaknya perimbangan. Nan di Minangkabau disebut sesuai alu aja patik dimakan kuaja jangko talatak suatu di makamnya. Kayu dirimbo bertinggi barandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang dibaki hai taganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin, kan itu, nah. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat di jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah, di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabit bunuhkan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan juo. Ya. Ini nagari lah barubah, mak lah barubah. Tak sarah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabun nuzul kejadiannya. Lah. Adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Inyo mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diatih mengapa lo. Bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan. Dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak jantung. Lah dapat ameh segadang guguak nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan nuliri manusia, termasuk laki-laki karena nyok juga manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu, bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan muslimah, teman-teman. Betul, Mak. Sado menjadi hak kalian lah diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntui? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asah nantau dua lagadiang. Mantang-mantang batangnya dari barat, Allah boneh padi setangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau, lama di awal, ketujuh di orang. Lah, ukuran demokrasi, iyo kan diorang lalukan di awal. Ukuran keadilan, alu aja patui, raso aja pariso. Ukuran perjuangan, tempi nak diateh, tak kurang nak di luar itu. Iya lah betul tuh. Ini negatif tuh, Mak. Bisa negatif, bisa positif. Dilihat konteksnya. Namanya baru dia mamak juga manakan, ya tentu nandek mamak juga nangka lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu tidak salamunya cucu dari ateh, tapi dia membosek dari bawah. Nan pangka luruhnya makanan tiak kok bungka menahan nasah bana menahan bandiang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah yang menjunjung tinggi harkat wanita, bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Lihat sejarah.
Di zaman jahiliyah, anak-anak padusi yang baru lahir du kubur idu sebab mubazir isu anda bisa parang. Malah nambedo koknya tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala undang parang. Di India tempoh dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dari istrinya masuk api. Di Tiongkok, sajak ketek siupiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucuit segala lapek. Mungkasihnya apa? Mungkasihnya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh kamar-kamar. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve, walau karena rako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di sudut Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo dirajokan walaupun tidak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang? Kita tarikan, nak. Lanjut. Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga, kok mak ya. Rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Kita satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkasih kemanakan Minangkabau alun berbudaya. Bukan tak itu, mak. Atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam. Ndak sampai kian bana dong, mak Datuk. Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alun beradab. Usah emosi dulu, mak. Biasanya orang tua tu ba alam lawih ba padang lapang. Agak ibu lo tensi mama kenanya. Astagfirullah. Sasa angok den menangak kecil ko selantako. Tolong mama simak. Daerah-daerah nan Ambo sabuikan tadi ado mempunyai tulisan sendiri. Walaupun jarang dipakai, tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Taruhkan. Hal lain dan ambo caliak, koma. Kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihatlah, bajunya gunting Cina dari Tiongkok. Taluak Balango punya Melayu. Sarawa potongan Aceh, saruangnya kasih ambo tanunan Bugis, kupiah dari Malabar. Tarui, ada jo. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawa Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punyo awak, mak. Nah lain, ada jo. Tarui dulu. Itu pun keseniannya, mak. Talempong itu gamelan rang subarang. Rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Kucapi dari Sunda, randai lenong Betawi itu. Itu mama nama ngatukan bukan nambo. Alah sampai kemana kan? Cukup dulu, mak. Kini giliran mama. Silakan, mak. Kato bayawo gaya mesambui kita siang cece. Iyalah. Tentang masalah tulisan, sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah metipiak dateh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata, mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini? Ada, tapi sangat langka. Masih ditemui tambo bertulisan Minang, Pusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau kemanakan berminat bisa dicari ya. Mada tuh pernah mencari ya? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya, dikutip dari sebuah buku. Ba'a mangko indak berkembang, mak? Nampaknya ada unsur kesengajaan. Muka si mak datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu yang disabit tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf, mak. Ambo alum paham keterangan mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam takambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Nah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak.
Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis. Dan nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua, nalah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit ambo menalarkan kata-kata mama tadi. Nah, macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indaklah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu nan lah masak. Urang Minang ogah dina bersifat instan. Kok lah ado nan hidang tinggal manyo untuk apa payah-payah payah batanak mak?